Assalamualaikum, nama saya Fanya. Saya sedang berada di OPS TV. Saya kelas 4 SD, bersekolah di SD Islam Aswaja. Saya usia 9 tahun. Jangan lupa nonton di OPS TV ya. Assalamualaikum. Terima kasih, saya dengan Husni Zulkarnain. Kalau untuk adiknya? Saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain atau biasa dipanggil Fanya. Karena pertama-tama itu kayak diundang tuh gimana ya rasanya, kayak deg-degan, habis itu kayak lama-lama enggak gitu, jadi lama-lama pengen belajar, habis itu bisa jadi pengen jadi dai cilik ya. Terus dibuatkan YouTube namanya Janata Lavanya itu biar semakin semangat lah ya. Jadi intinya pengen menjadi itu karena pertama-tamanya itu bisa ya, Semangat, lalu ya. tambah lama tambah semangat Ya. gitu. Ya, tidak ada Fanya, tidak kita tuntut harus bisa begini bisa begitu, tapi memang ini lebih kepada natural ya. Jadi secara alami dia ada kesempatan ikut, ada kesempatan lomba ini ikut, ada kesempatan apapun kami ikutkan. Nah, tapi kok ternyata nyaman juga di dai ini, sehingga ya dia banyak hal yang dia sukai, termasuk salah satunya ceramah ini. Abi. Abi. Iya. Abi ayah. Iya. Enggak. Kalau dari ayahnya? Nggak ada sih, nggak sama, nggak ada. Cuman lagi-lagi kita natural saja, yaitu karena pada perjalanannya ada kesempatan-kesempatan kita ikutkan, lomba kita ikutkan, sehingga si Fanya nyaman. Ya udah lanjut aja. Jadi nggak kepingin kayak siapa ya, tetap menjadi Fanya sendiri dengan gaya dan kemampuan yang dia miliki. Pertama Birrul Walidain ada di lomba FAM. FAM itu Festival Anak Muslim ya, tahun kemarin ya, itu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ya di tahun 2023 awal, dan alhamdulillah juara kota waktu itu. Kelas 2 waktu itu. Birrul Walidain karena menang orang tua itu kayak bagus, terus ya gimana ya, kayak agak panjang gitu. Sebenarnya ada beberapa ya, kalau memang pas momennya ada Idul Fitri atau Isra Mi'raj, Maulud Nabi, ya kita menyesuaikan dengan apa tema yang ada. Tapi memang kayaknya Birrul Walidain ini yang paling mengena gitu ya. Caranya ya belajar terus. Caranya menghafal, misalnya diprintin kertas itu menghafal paling seminggu itu sudah hafal berapa baris lah ya. Mungkin biasanya kalau misalnya ada CRRI gitu, tapi itu nggak ngafalin, cuman ya paling sehari itu
gayanya itu harus bisa, harus mantap. Karena memang ada beberapa, kalau yang di RRI itu rutin tidak sampai harus menghafal, kita siapkan teks. Tapi kalau yang memang harus pas ke masjid atau pas di sekolah-sekolah diundang, nah itu memang harus menghafal sesuai dengan tema yang saat itu. Kalau memang ya alhamdulillah sekolah, kalau pondok memang tidak. Kalau sekolahnya memang sekolah Islam, ya sekolah Islam full day, dan kita kalau ada lomba-lomba tentang keagamaan itu murid-murid kita itu kita ikutkan semuanya, termasuk tahfidz, termasuk dacil seperti ini, sehingga ya memang fokusnya banyak di keagamaan, sehingga banyak dari putra-putri kami alhamdulillah saya kepala sekolahnya juga, sehingga ya sering ketemu. Terus yang paling hafal dengan ya anak saya yang paling cantik ini. Pada saat ingin mengikuti lomba, Sepertinya ya nggak pernah sih, karena Fanya itu kalau sudah tahu saat ini waktunya temanya tentang, contohnya kemarin di RRI tentang kemerdekaan. Nah, sudah kita siapkan tentang kemerdekaan ya Kak ya, meneladani para pejuang bangsa. Fanya ya ngikut aja, karena sudah tahu kalau sekarang ini momentumnya 17 Agustus. Kalau pas pernah di Malang ada banjir-banjir itu ya temanya tentang mencintai lingkungan. Jadi artinya sebelum saya menawarkan temanya itu, saya sudah cerita, oh ya sekarang musimnya hujan Kak, ada banjir, makanya harus mencintai lingkungan. Jadi saya siapkan itu. Jadi Fanya juga senang, siap dengan apa yang saya sampaikan. Saya berikan skripnya itu. senang. Iya, senang. Mendukung juga ya, Ya, mendukung biar bisa gimana gitu. Mendukung biar bisa, harus bisa, senang. Malah menginspirasi. Jadi waktu itu lomba yang tadi kembali yang pertama kali ikut itu yang paling kecil saat itu dan juara, sehingga suaranya kota, apalagi wah kakak-kakak kelasnya itu ya mengapresiasi semua. Dan alhamdulillah ketika sudah diundang, sudah 1 tahun ini di RRI, mengisi di RRI setiap 1 minggu sekali itu, kakak-kakak kelasnya yang kelas 6, kelas 5 itu kita ikutkan juga untuk mengisi di RRI, karena ya itu tadi menginspirasi teman-temannya. Biasanya kalau di rumah menggambar, di sekolah itu biasanya belajar membaca. Biasanya kalau tempat lain itu belajar dakwah untuk besoknya. Kalau misalnya ada acara, jadi belajar terus, caranya gimana, nadanya gimana, ya belajar terus biasanya. Jadi menggambar itu ya yang paling disukai. Anime orang-orang, atau kadang-kadang bikin kayak nulis hijaiyah biasanya. Oshinoku. Aduh, apa itu, saya nggak tahu. Kenapa suka anime itu? Karena rambutnya warna ungu, terus kesukaan saya tuh warna ungu. Iya. Ada lain anime yang disukai? Ada, tapi yang paling suka itu yaitu. Ya. Tantangan apa? Ditanyakan apa
saya ditanyain hobinya apa, Oh, terus terus apa namanya, kesukaan makanannya apa gitu. tantangan itu kayak apa yang menurut Fanya itu, ini perlu harus saya siapkan ini. Wah, menjadi harus Iya. saya, ya itu. Kayaknya saya mengikuti karena hampir setiap ceramah mengikuti itu ketika di depan ya alhamdulillah hampir selalu menguasai lah. Jadi meskipun di depan banyak audien, banyak jamaah sampai ratusan sama itu ya alhamdulillah sudah terbiasa. Terus untuk mengatasi rasa gugupnya Fanya gimana? Cara menghilangkannya bagaimana? Belajar di depan orang tua. Terus kadang-kadang itu biasanya belajar di depan cermin gimana gitu. Jadi saya kayak di depan cermin itu kan apa ya, ada memantulkan kayak ada orangnya. Jadi saya itu kayak penglihatannya, jadi melihat saya. Jadi ya belajar caranya. Oh, mungkin ini sih dulu pas Maulid Nabi tahun kemarin saya ingat. Nah, itu karena momen Maulid Nabi itu kan satu hari dalam setahun ya. Itu kok ada sekitar 10 yang minta. Akhirnya yang 4 kita cancel karena nggak bisa. Akhirnya kita terima hanya 6, itu pun kita bagi 2 hari. Nah, di hari yang kedua itu yang sampai yang dari Karangploso ke Panjen, wah itu tantangan itu. Sementara mereka sudah menunggu bagaimana sementara di satu tempat itu baru selesai, mereka sudah gimana Ustadz, apakah sudah siap-siap, padahal ini perjalanannya masih panjang. Sehingga wah ya alhamdulillah naik motor saya ajak ngebut, ini malah saya pikir takut, ternyata seneng, katanya seru gitu. Ya ini sih memang prinsip saya, memang hak dan kewajiban anak harus sejalan. Jadi enggak kita tuntut hak kewajibannya saja, tapi haknya anak. Padahal anak itu kan harus bermain, mendapatkan haknya kasih sayang orang tua, ada quality time dengan orang tua. Lah itu tetap kita seiring sejalan. Ya memang mungkin kadang-kadang ketika jadwal pas agak padat gitu ya mungkin agak mengorbankan waktu-waktu yang lain. Tapi kan momen-momen kayak Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi itu kan tidak setiap saat. Sehingga insya Allah tidak sampai mengorbankan waktu belajarnya, masih tetap untuk ngaji-ngajinya pun pulang sekolah nyampe rumah jam 4 karena full day school ya. Nyampe rumah jam 4 sore itu langsung mandi ke TPQ. Habis itu habis maghrib belajar lagi. Ya, jadi ya insya Allah mungkin agak capek Kak ya. Tapi ya alhamdulillah Fanya ya bisa lah menikmati apa yang menjadi perjalanan belajarnya, sekolahnya, karirnya. Ya karena memang saya backgroundnya dari guru agama, guru PAI ya, sehingga ya memang ada jadwal khutbah tiap Jumat gitu sih, bukan jadwal yang ceramah-ceramah yang ya kecil-kecilan lah. Tipis-tipis. Ya mungkin itu sih yang tadi mungkin menjadi inspirasi Fanya, karena saya sering memimpin upacara, sering memotivasi anak-anak, sehingga mungkin ya kayaknya Fanya itu ya saya ya sambil ngelihat gitu kayak saya antusias ngelihat saya gitu. Jadi kayaknya oh ya Abi saya bisa, mungkin ya gitu ya Kak ya. Berarti gitu ya Kak ya, berarti ya saya juga harus bisa. Ya enggak saya dorong harus bagaimana, tapi mungkin dia sendiri sih yang seperti itu. Alhamdulillah.
Eh, Tidak, tidak boleh punya. Punya sih ya tab itu, tapi hanya untuk seminggu sekali. Tapi untuk pegang sendiri masih, saya pikir untuk anak usia Fanya gini mungkin masih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kebanyakan anak-anak seusia segini itu kebanyakan buat main game. Saya rasa mudorotnya lebih banyak. Kecuali memang boleh punya asalkan pendampingan dari orang tua maksimal lah, itu boleh sih. Cuman kan kadang-kadang orang tua lengah, kebanyakan lengah seperti itu. untuk Fanya tadi kan katanya Main game tapi apa ya? Ya tetap ada gamenya, tapi yang kita pantau dan itu nggak boleh yang terlalu lama lah. Jadi ya untuk nonton YouTube juga ya, itu biasanya Kak ya. Ya, biasanya ya lihat TikTok. Kadang-kadang lihat TikTok, kadang-kadang game, atau kadang-kadang ya nggak boleh main. Biasanya membaca atau gimana gitu. Ya itu saya pikir seminggu sekali itu saya pikir sudah cukup lah, karena kan untuk intinya bisa mengoperasionalkan, tahu manfaat-manfaat dari HP ini sendiri, dan ya mungkin kan sejauh itu sih bisa, sehingga untuk hal-hal mendasar pun masih bisa untuk manfaat dari HP itu sendiri, sehingga insya Allah tidak sampai gaptek lah, tidak sampai gagap teknologi. Dokter sama hafiz Quran. Kayak gimana ya? Pengen karena bisa membantu orang banyak. Terus kalau hafiz Quran itu karena biasanya kalau di sekolah itu kan disuruh sama guru, biasanya dipanggil Umi, itu disuruh ngafalin Alif Lam Mim sampai ayat berapa. Jadi besarnya pengen hafal semuanya. Pengen hafal Al-Quran sampai juz 30. terus untuk saat ini sudah hafal sampai juz berapa atau berapa surat? Sampai ayat. Kalau suratnya mungkin ya beberapa di juz 30 itu ya. Ya Kak, terus yang juz 1 itu masih Al-Baqarah di ayat-ayat awal. Jadi memang belum fokus benar-benar konsentrasi di hafalan penuh, tapi ini masih mengikuti program sekolah. Di program sekolahnya memang juz Al-Baqarah itu kan juz 2,5 lah ya. Sampai terus juz 30, terus ayat surat-surat pilihan kayak Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, alhamdulillah Yasin, alhamdulillah sudah hafal Kak ya. Yasin, ya hampir lah ya. Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, seperti itu. Kalau Al-Baqarahnya hafal sampai ayat 35. Menginspirasi banyak orang. Inspirasi Banyak orang. Ya, kepada anak-anak semuanya yang seusia Fanya, mungkin masih SD lah ya, kelas 3 atau sampai kelas 6, ya gunakanlah waktu kalian dengan baik. Belajar, waktunya belajar juga belajar, waktunya bermain juga bermain, asalkan tetap mengikuti arahan dari orang tua dan guru ya, karena dua sosok inilah, orang tua dan guru ini, yang benar-benar akan membentuk kalian dan akan mengubah masa depan kalian ya. Kalau kalian nurut, pinter, mengikuti arahan-arahan dari beliau-beliau itu, maka insya Allah kalian akan menjadi orang berguna. Tapi ketika
orang tua ataupun dan juga guru tidak diikuti, ya naudzubillah min dzalik, nanti takutnya jadi orang-orang yang tidak berguna. Nah, itu kan tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi rajin belajar, tetap boleh bermain, yang terpenting ikuti orang tua, ikuti guru-guru kalian. Kadang-kadang. Kadang-kadang pernah, kadang-kadang enggak. Ya seru ya, memang seru, bisa menginspirasi banyak orang. Tapi kalau ya agak Terlalu gimana sering? gitu loh. Kalau terlalu sering bosen. Enggak, kalau itu enggak, cuman agak capek dikit gitu. Ya. Jadi ya tidak. Kami prinsipnya tidak memaksa, kecuali kalau ini sudah menjadi schedule yang wajib, kayak seminggu sekali di RRI. Bukan wajib sih, mereka pun tidak menuntut, ya. Cuman ini menjadi kewajiban, ya. Tapi kalau yang sifatnya bisa ditunda, bisa kami tunda seperti itu. Kayak diundang UPS TV ini kan waktunya pun juga tidak mendadak, sudah jauh-jauh hari, sehingga ya kami bisa schedule waktu kapan yang sama-sama enak lah bagi OPS TV maupun Fanya. Karena Fanya ini juga sangat menikmati. Ini contoh menikmati itu gini, pernah dulu waktu liburan sekolah 2 minggu kemarin, itu saya pas ngecat rumah, Fanya nggak usah siaran di RRI ya. Enggak, tetap siaran di RRI. Abi masih sibuk. Akhirnya ternyata dia nangis, pengen tetap siaran. Nah, ternyata dia memang sudah menikmati dunianya. Ya, alhamdulillah sangat terbantu. Kita minimal itu ada dokumentasi kita itu ada tempat gratis lah. Jadi kalau kita mengandalkan Google Drive kan kadang-kadang sudah nggak muat ini. Tapi kalau di sosmed kan minimal entah di platform-platform yang ada itu kan bisa tersimpan selamanya. Kita bukanya cepat seperti itu. Minimal seperti itu. Dan kedua juga pastinya ketika sudah dibuka banyak orang, ya bisa itu tadi menginspirasi, bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang yang menontonnya. Mengajaknya ya dengan cara ya dakwah tadi. Jadi caranya gini, misalnya ya disuruh untuk sholat 5 waktu. Jadi caranya ya harus nggak dipaksa sih ya, mencontohkan gimana caranya, ya gimana caranya, gimana bacanya. Kalau dakwanya sih ya pasti ada yang mau, ada yang enggak. Caranya ya karena itu tadi, karena dengan Fanya melakukan itu pun sudah menginspirasi kakak-kakak kelasnya atau mungkin teman-temannya di sekolah, sehingga ya secara nggak langsung mereka pengen ikut juga walaupun nggak semua. Jadi tidak mengajak pun sudah bisa menginspirasi, karena ada istilah satu perbuatan itu lebih efektif daripada 1000 ucapan, sehingga sudah ngasih contoh sih. Di sekolah, di kampung, teman ngaji ada ya? belum. Pesannya tetap semangat belajarnya, berbakti kepada kedua orang tua, tetap semangat belajarnya diteruskan, tambah pintar.
pintar belajarnya. Oke, ada tambahan lagi dari Abi? Ya, mungkin kalau tadi untuk anak-anak, kalau ini untuk orang tua, ya mungkin kembali lagi bahwa kita sebagai orang tua, anak itu, anak yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah, amanah dari Allah, karena yang mengamanai adalah zat yang paling tertinggi di seluruh jagat raya ini, maka ya harus kita laksanakan dengan baik. Kalau kita sudah dikasih SK ataupun tugas dari presiden atau nggak jauh-jauh wali kota saja, kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Lah ini yang ngasih perintah adalah Allah. Ayo, anak ini siapapun anak kita, apapun hobinya, apapun bakat minatnya, ayo kita dukung, kita berikan yang terbaik kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi benar-benar anak yang soleh, soleha, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Seperti itu.